Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita dari podcast Dok Hotel. Ini adalah podcast dari Dok Hotel yang kedua. Mungkin sudah cukup lama podcast Dok Hotel tayang di YouTube dan live di Instagram. Tapi saya berharap pertemuan kita siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat dari sisi digital. Tema kita pada siang hari ini yaitu terkait transformasi di dunia digital bisnis, keuangan dan kesehatan. Apakah kita sudah siap? Dan saat ini teman-teman yang ada di Zoom maupun di live Instagram sedang bersama saya host pada siang hari ini Yudis, dan kebetulan hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang akan membahas seputar tanda tangan digital, keuangan digital sampai dengan ke sistem informasi rumah sakit yang dikemas secara apik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan siang hari ini, karena saya selalu bersemangat seolah-olah semua waktu adalah pagi hari. Nah, di sini ada Pak Vincent Enio Gunawan dari SPE atau Solusi Pembayaran Elektronik, di mana perusahaan tersebut berfokus pada fintech enabler, di mana kita akan membahas seputar digital di dunia perbankan dan keuangan, itu akan seperti apa dan sejauh mana. Pak Vincent, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir pada bincang-bincang podcast Dok Hotel siang hari ini. Sama-sama. Mungkin bincang-bincang kita akan sedikit lebih santai gitu ya, supaya teman-teman yang di Zoom maupun live IG bisa cukup menikmati diskusi kita pada siang hari ini dengan semangat pagi. Jadi mungkin jika nanti di sela-sela diskusi saya dengan narasumber pertama kita ada pertanyaan, teman-teman yang di live Zoom bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan saya bacakan kepada beliau untuk lantas akan diberikan jawaban. Nah, setelah ini kita juga akan kedatangan 2 narasumber. Untuk itu teman-teman yang ada di Zoom maupun live Instagram bisa tetap bersabar di sana supaya rasa penasarannya bisa saya obati setelah kita bincang-bincang seputar fintech berikut ini. Nah, mungkin bisa kita mulai terkait dengan pembahasan tentang teknologi digital di industri perbankan. Nah, Pak Vincent, seperti yang kita tahu ya, untuk SPE sendiri kan sebenarnya lebih dikenal di industri perbankan gitu ya, untuk produk unggulannya Core VE dan Core Kris. Betul ya Pak ya? Dimana untuk Core VE dan Core Kris sendiri, ini sudah diimplementasi di salah satu bank besar di Indonesia. Saya boleh sebut brand Pak? Boleh. Oke. Jadi SPE sendiri sudah mengimplementasikan Core VE dan Core Kris itu di Bank BNI. Nah, setelah produk unggulan pertama yaitu Core Kris dan Core VE sudah berhasil diimplementasikan secara sukses di BNI, kelihatannya sekarang ada produk unggulan baru yang mulai ditelurkan oleh SPE nih Pak. Boleh tahu nggak itu apa? Betul. Nah, itu saya mau tambahkan sedikit. Jadi kalau untuk Core Kris, Core VE betul kita ada mungkin sejak 2016 ya. Kita sudah ada satu klien dari Bank BUMN, salah satu terbesar. Nah, memang kita juga sudah memperluas nih tahun ini ke BPD, Bank Pembangunan Daerah. Nah, salah satunya kita sebutnya Bank DKI. Jadi baru aja kita sudah launching untuk Core VA dan Core Kris. Itu di Grand Mansion Menteng sama Pak PLT di rootnya, Pak Amirul dan Pak Fajar juga saat itu. Jadi intinya memang saat ini dari klien ya, dari partner kami memang ada ingin suatu added value lah gitu ya. Jadi karena selama ini sudah kita sukses sebagai kita enabler di Core VA, Core Kris, mereka ingin kami juga lebih bantu mereka acquire biller maupun merchant. Maka itulah kita munculkan ide istilah ini sebenarnya bank fasilitator. Nah, nanti kalau untuk detailnya kita jelasin di sesi pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kita namakan ini brandnya Cring. Cring. Jadi Cring ini merupakan salah satu produk baru SPE yang merupakan bank fasilitator gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya latar belakang adanya Cring ini berangkat dari kebutuhan dari bank dan BPD yang kita sudah implementasi Core VE dan Core Kris tadi ya Pak ya di BNI dan Bank DKI ya tadi ya Pak ya. Oke, kalau begitu Pak, dengan adanya Cring tadi gitu ya, apa sih yang diharapkan dari Cring supaya dia bisa mengambil peran dalam era keuangan digital seperti saat ini? Ya, nah jadi sebenarnya semakin lama mungkin kita flashback sedikit ya. Jadi
istilahnya ekonomi digital ini memang sudah mulai dari 2000 awal. Nah, itulah makanya kemunculan e-commerce, mungkin pertempuran e-commerce waktu itu sengit sekali gitu kan. Nah, sampai terakhir muncul ada P2P lending, dan bahkan ada juga education technology, ada juga mungkin investment technology, sampai mungkin terakhir bisa ada beberapa health technology yang mungkin nanti kita bahas nih. Gitu. Dan bahkan sampai terakhir bahwa untuk mensupport bisnis, kita juga untuk digital signature dan untuk certificate authority juga kita makin ke arah digital semua nih. Gitu. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, ya untuk Cering ini memang kita tujuannya adalah ketika startup atau enterprise baru muncul, itu tidak perlu terlalu rumit ya. Kadang kalau orang ke bank ataupun ke payment gateway itu perlu proses lama, bisa jadi bulanan. Nah, kalau dengan SPE kita bisa jadi hitungan dalam hari. Nah, Pak, gitu. Tadi sempat Bapak mention sedikit bank atau mungkin payment gateway prosesnya itu bisa bulanan gitu ya. Nah, mungkin kadang kita gitu ya, khususnya saya sebagai orang awam, bedanya Cering dengan payment gateway itu apa sih, Pak? Karena kan kadang orang ini sama aja sebenarnya. Betul. Ya. Jadi itu justru yang dari partner atau klien kami ya, yang justru malah meminta ke kami, contoh misalkan gini, dari mulai mungkin B2B dulu ya, selain UMKM nantinya. Nah, kalau B2B itu biasanya misalkan, saya ada bikin startup baru nih, misalkan education technology kah, atau mungkin ada lebih ke health technology gitu kan. Nah, ketika dia bikin marketplace atau online store, itu dia pakai payment gateway, settlement-nya yang utama. Minimal biasanya H+1. Jadi bayangin aja mungkin kalau yang modalnya jadi dana mengendapnya terbatas gitu ya, harus H+1 gitu ya kalau PG. Lantas kalau Cering? Kalau Cering kita benar-benar di rekening milik dealer itu sendiri. Jadi nggak ada settlement yang memang harus disettle H+1 gitu. Artinya ketika saya bayar lewat Cering, maka saat itu juga Bapak misalkan ya sebagai pelaku usahanya menerima uangnya saat itu dan bisa diputar kembali sebagai modal. Betul begitu ya Pak. Nah, karena tadi membahas bahwa akan ada di rekening pemilik usaha, kalau boleh tahu rekening pemilik usaha ini bisa beragam atau apakah harus rekening tertentu aja? Nah itu pertanyaan bagus nih. Ya tentunya memang kalau kita berpartner dengan existing yang tadi kami sebut ya. Jadi memang diutamakan dari bank yang partner kami. Tapi nggak usah khawatir bahwa yang kami bangun ini sebenarnya bisa menerima dari semua bank. Jadi kami nggak seperti bank misalkan ada yang harus eksklusif nih, misalkan virtual account harus bank tertentu. Jadi nerima uangnya pun dengan dari bank lain nggak bisa. Nah kalau kita bisa, mau dari semua bank kita bisa menerima semua. Tapi untuk saat ini Cering sendiri kalau boleh diinformasikan bank di belakangnya apa Pak? Existing kita BNI, tapi ya mungkin tidak menutup kemungkinan nextnya kita bisa bekerja sama juga. Artinya kalau misalkan ada bank lain termasuk BPD yang bekerja sama dengan SPE terkait dengan Core VA dan Core Kris, otomatis kita juga bisa bekerja sama untuk Ceringnya sehingga bank di belakangnya merupakan bank mereka. Kesimpulannya begitu Bapak? Oke, terima kasih Bapak. Nah, kalau begitu boleh ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Kalau terkait dengan target market Cering sendiri itu sebenarnya kemana ya Pak? Kalau tadi kan kalau Core VA dan Core Kris otomatis harus ke bank atau lembaga bank lain seperti BPD gitu ya. Sedangkan Cering sendiri apakah bisa digunakan secara massal gitu ya oleh umum atau gimana? Nah kalau kami memang dari awal konsep kami adalah B2B. Nah targetnya jelas kami di financial service institution yang utama ya. Jadi seperti multi finance, terus ada juga misalkan peer-to-peer lending nih yang lagi cukup marak juga sekarang. Nah lalu juga ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah selain itu juga enterprise. Nah enterprise itu yang tadi tuh misalkan bisa jadi perusahaan kah atau perusahaan yang konvensional maupun startup misalkan yang bergerak di digital ekonomi misalkan. Nah itu kita terbuka untuk itu. Bergerak di digital ekonomi. Kalau misalkan bergerak di digital ekonomi nih Pak, dan termasuk kategori enterprise. Kalau misalkan kayak contoh nih Indomaret dan Alfamaret, di mana sebenarnya di dalam mereka juga mengelola keuangan digital gitu ya. Ketika ada yang membayar bisa pakai VIA dan lain-lain. Apakah mereka juga bisa menjadi sasaran target pasarnya Cering? Ya bisa. Jadi kalau enterprise misalkan ya, contoh kita lihat mungkin dari sisi awal dulu misalkan back office. Nah kalau Indomaret itu punya manajemen,
Nah, tentunya kita bisa ada beberapa nih, karena ketika dia punya beberapa klien, itu kita bisa tahukan virtual account kredit maupun debit. Nah, kalau kredit biasa untuk terima dari klien, jadi untuk uang masuk. Nah, kalau kredit ini biasa untuk disbursement nih. Contoh misalkan, karyawan-karyawannya perlu, atau BOD, BOC-nya perlu untuk perjalanan dinas. Ataupun misalkan kas perjalanan dinas keluar, ataupun kas kecil misalkan. Nah, itu kita bisa menggunakan via debit. Jadi provide meskipun bukan untuk ke BPR atau BPD aja, tapi via debit juga bisa di-provide ke enterprise tadi ya, Pak? Betul. Jadi otomatis pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut jadi lebih tertata rapi, dan secara cash flow lebih mudah diaudit lah ya, Pak ya? Karena uang itu benar di perusahaan, jadi nggak perlu ditransfer ke pribadi-pribadi, misalkan di karyawan tersebut misalkan. Jadi meminimalisir penggunaan yang tidak benar, tidak sesuai dengan, atau tidak tepat guna sesuai dengan peruntukannya. Pak, mungkin sebelum kita lanjut, sambil kita lanjut, Pak. Nah, lantas terkait dengan keuangan digital, Pak. Tadi kita udah bahas sedikit tentang Core VA dan Core Kris, lantas produk baru SPE yang sekarang akan menjadi produk unggulan berikutnya, ada Cering gitu ya. Nah, sebenarnya untuk keuangan digital tuh apa aja sih jenisnya? Kalau keuangan digital sebenarnya sudah semakin beragam ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sejarah pembayaran gitu ya. Mungkin kalau 2000 atau sebelum 2000 kita lihat masih pakai uang kertas nih. Nah, mulai beralih lama-lama ke internet banking. Lalu ATM. Ada juga kartu debit misalkan. Nah, justru malah dengan adanya ekonomi digital, itu sudah mulai shifting nih. Karena COVID kemarin justru malah jadi satu momentum yang mengedukasi masyarakat seluruhnya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi yang tadinya biasa mereka koleksi uang kertas gitu ya, sekarang bahkan cashless banget ya. Kadang untuk bayar parkir nggak ada gitu ya, Pak? Betul. Nah, itulah jadi sebenarnya makin lama masyarakat kita juga sudah semakin teredukasi. Bahwa khususnya misalkan pemilik usaha gitu ya, misalkan buka toko nih, kalau kita megang uangnya cash, itu kan resiko keamanan. Misalkan terjadi perampokan lah atau apa. Kalau cashless justru malah mencegah fraud, baik maupun dari internal ataupun eksternal, misalkan ternyata ada yang nyolong gitu atau gimana. Nah, itu kita bisa hindari dengan keuangan digital. Dengan keuangan digital tersebut, dan Cering termasuk salah satu jenis layanan yang bisa mensupport perkembangan keuangan digital tadi. Oke, Pak, kalau saya mundur sedikit ke belakang nih, Pak, terkait dengan enterprise tadi yang sudah bisa untuk menggunakan layanan dari Cering gitu ya.
Nah, ada nggak sih minimal legalitas dari enterprise yang bisa menggunakan Cring? Atau apakah ternyata pelaku usaha UMKM pun gitu ya, atau enterprise tahap menengah itu memungkinkan untuk menggunakan itu? Ya, memungkinkan. Jadi selama mempunyai entitas hukum yang jelas, misalkan sebagai perusahaan ataupun organisasi, itu harus ada minimal PT atau CV pun bisa? CV pun bisa. Oh, atau kalau sekarang kan ada yang kayak cukup surat izin dari kelurahan atau NIB aja cukup, itu memungkinkan juga? Ya, bisa jadi. Oh, selama legalitasnya legalitas terpenuhi, karena memang bagaimanapun kita harus comply dengan partner di bank nih misalkan. Siap, jadi siap. Ya kita tetap mengikuti mematuhi KYC di bank lah ya. Betul. Tapi ya mungkin kita bisa lebih agak fleksibel hal-hal tertentu lah seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan tadi ya, kalau sedikit lagi kita lihat, kalau Cring sendiri ini kan bank di belakangnya adalah tergantung yang saat ini sudah bekerja sama gitu ya. Nah, apakah nanti yang akan menggunakan layanan Cring ini boleh memilih gitu, apakah di belakangnya menggunakan bank A atau menggunakan bank B, atau apakah ketika ada bank A dan B yang sudah bekerja sama dengan SPE, lantas si calon pengguna layanan Cring ini boleh menggunakan keduanya, di mana dia akan menaruh dananya di keduanya gitu ya, karena kan kadang setiap perusahaan nggak pernah cuman punya satu rekening kan ya. Ya, betul. Nah ini sebenarnya banyak contoh nyata seperti ini. Kayak terakhir di peer-to-peer lending juga sama. Jadi mungkin sedikit sharing ya, bahwa di peer-to-peer lending ini memang kita cukup beruntung juga, karena regulator kita OJK saat itu mendengarkan lah. Jadi mereka mungkin belajar studi banding dengan kejadian di China. Mungkin kalau di China tahu sejak 2015 P2P itu 3.000-an loh, peer-to-peer lending. Nah 2019 sampai 2020 itu terakhir bahkan di stop. Udah menurun sampai 700, bahkan terakhir 2021 total stop. Gitu. Nah, sebenarnya simple. Karena saat itu pemilik perusahaan P2P-nya itu dibebaskan regulasinya. Dan si lender maupun borrower itu transfernya ke perusahaan P2P. Nah, bayangkan kalau ternyata kabur. Nah, ternyata tidak diberikan kepada para borrower gitu ya. Di sana. Kejadian seperti itu. Nah, kita dari awal amankan itu. Bahkan kalau dilihat dari POJK mengenai peer-to-peer lending, virtual account itu wajib, khususnya misalnya untuk lender dan bahkan pembayaran dari borrower. Disitulah diamankan bahwa uang itulah milik lender maupun borrower, bukan dipegang oleh P2P. Nah, itu juga sebenarnya salah satu keunggulan dari Cring tersebut gunakan, gitu ya. Nah, betul. Pak, kalau misalkan tadi kan ya ada transaksinya, terus ada in out uangnya gitu ya. Nah, artinya kan misalkan saya sebagai pelaku usaha yang menggunakan Cring gitu ya, perlu ada satu halaman atau satu dashboard yang bisa memantau keluar masuknya uang saya gitu ya, baik itu dari pembeli ataupun dari borrower dan lender misalkan. Nah, untuk Cring sendiri udah support itu belum, Pak? Sudah. Jadi kita memang support dari yang udah advance secara teknologi, misalkan connect untuk API, Application Programming Interface, maupun orang misalkan, oh saya belum ada nih API, kita bisa support dalam bentuk web portal. Oh, artinya sudah bisa dua jenis. Betul. Ya. Jadi bisa web portal, bisa API. Bisa API artinya ketika misalkan dia perusahaannya juga belum besar gitu ya, secara IT supportnya juga belum mumpuni, dia masih bisa menggunakan web portal gitu ya. Tapi secara penggunaan sama user friendly-nya. Sama. Dan bahkan kalau untuk dashboard, ya kita bisa ada analytics lah di situ, grafiknya. Bahkan kalau kita juga selain dashboard, memang keunggulan dari SPE sendiri, kita ada helpdesk yang 24 jam 7 hari. Jadi anytime misalkan peer-to-peer nih, misalkan dini hari gitu ada udah bayar gitu, belum masuk misalnya, atau udah masuk belum, nah itu kita bisa langsung balas di situ. Karena itulah dari awal sejak berdirinya SPE, service itulah yang kita komitmen ke partner kita. Jadi komitmen SPE supaya servisnya selalu excellent, bahkan 24 jam sehari gitu ya. CS-nya nggak tidur nih ceritanya ya Pak ya. Kita shifting lah. Baik Pak. Kalau begitu Pak, terkait dengan Cring, apalagi dia itu di dalamnya mengatur keluar masuknya uang gitu ya. Kadang kan kita sebagai pelaku usaha gitu khawatir ini aman nggak ya uang di situ gitu ya. Ada regulasi dari pemerintah yang mengatur sehingga kita bisa merasa aman dan nyaman menggunakan layanan Cring ini nggak ya Pak? Nah betul. Memang
antara kemudahan dengan keamanan kadang bertolak belakang gitu kan. Sekali. Nah, tapi tentunya kalau kita sebagai ya mematuhi regulator juga, ya kita selalu mengikuti semua ketentuan dari regulator. Sekaligus juga kita sertifikasi baik ISO 27001 maupun PCI DSS. Jadi itu sertifikasi internasional bahwa ketika terjadi sesuatu ya secara operation kita sudah mengikuti prosedur yang sesuai. Nah, mitigasi yang kedua memang juga dari tim kami ya, intinya kami monitoring 24 jam 7 hari itu kita shifting bahwa ketika ada anomali tertentu kita identifikasi bahkan kita investigasi sampai kita selesaikan. Nah, itu yang sebenarnya untuk mencegah ketika ada sesuatu transaksi mencurigakan misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa secepat itu kita stop kejadian itu. Oke, luar biasa sekali memang Cring ya Pak ya. Sedikit bertanya atau sedikit menghubungkan dengan transaksi yang sering terjadi di PG juga ya Pak. Karena kan sebenarnya mungkin kalau misalkan saya lihat atau saya bisa menyimpulkan kalau misalkan Cring merupakan kelasan lebih lanjut daripada payment gateway gitu ya, secara service, kecepatan dan layanan gitu. Nah, kalau misalkan kayak di PG itu kan sering atau bahkan beberapa kali atau bahkan sering terjadi delay penerimaan dana atau misalkan udah ditransfer tapi ternyata di sana nyangkut nggak masuk gitu ya. Betul. Nah, solusinya itu cukup lama gitu ya. Nah, kalau di Cring sendiri kalau terjadi keadaan seperti itu gimana Pak? Ya, nah itulah sebenarnya keunggulan dari salah satu dari SPE. Jadi kalau untuk PG itu tadi kan kelemahannya settlement. Iya. Jadi minimal bisa ada yang H+1 bahkan ada yang H+3 bahkan. Nah, itu bayangin aja kalau untuk perusahaan yang baru merintis itu berat pastinya. Ataupun perusahaan besar pun sama ya. Misalkan dia udah perputarannya bisa sampai puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar lebih. Nah, itu juga berat juga seperti itu. Nah, kalau kita karena itu adalah rekening milik sendiri, ya jadi itu benar-benar real time. Real time dan berarti Sabtu Minggu pun tetap diterima. Betul. Ya Pak, karena rekening sendiri. Bisa masuk, bisa keluar dananya. Betul. Bisa diputar lagi sebagai modal. Oke, artinya usahanya bisa semakin besar ya dengan menggunakan Cring ya Pak. Betul. Ya. Oke, kalau gitu Pak, terkait dengan Cring sendiri, dengan dimana keuangan digital tuh banyak jenisnya, terus banyak juga kompetitor yang sampai sekarang bahkan orang mungkin gitu ya di podcast kita hari ini masih agak bingung sedikit bedanya PG sama Cring yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Vincent. Nah, tantangan dari produk Cring sendiri itu sejauh mana untuk saat ini? Oke. Jadi kalau untuk ekonomi digital memang kita kuncinya kolaborasi. Jadi dari start kita SP berdiri, kita bahkan merangkul semua dalam arti kita sama misalkan sama e-money ataupun sama payment gateway, wallet dan lain-lain. Itu justru kita kolaborasi sama-sama. Jadi justru malah Cring ini salah satu melengkapi ya. Dan istilahnya ketika ada permintaan dari market atau dari klien kami, nah itu yang justru malah kita kasih added value lebih di situ. Jadi sih intinya sebenarnya kalau kami sih lebih ke gimana kita sinergi baik dengan payment gateway juga misalkan, karena payment gateway juga sebenarnya end user kami juga ketika di Core VA maupun Core Kris gitu. Nah, jadi ya itulah yang sebenarnya di era sekarang ini kuncinya memang kita bukan kompetisi yang mungkin banting harga ataupun tapi lebih berkolaborasi gitu ya, supaya harga juga tetap Betul. Damai, terarah, terukur dan tidak banting-bantingan harga gitu ya Pak. Nah, lantas Pak, solusi apa sih sebenarnya yang ditawarkan dalam menyelesaikan tantangan tersebut di era digitalisasi ke depan selain kolaborasi? Ya, jadi kalau untuk tantangan ke depan, jadi lebih ke gimana nambah added value lagi buat semua ya, dari baik perbankan maupun ke biller merchant, gimana kita bisa memberikan added value lebih. Nah, itulah yang sebenarnya dari tim kami berinovasi terus. Mungkin ada beberapa yang kita sudah rencanakan gitu ya, mungkin ke arah apakah supply chain-nya atau mungkin ke arah loan enabler misalkan. Nah, itu yang sebenarnya masih kami matangkan. Ya, mungkin itu akan menjawab solusi di ekonomi digital sehingga nanti perputarannya bisa lebih cepat lagi. Oke Pak, kalau boleh nih Pak dikasih kisi-kisi gitu ya, atau boleh dikasih sedikit pesan sponsor gitu ya. Kelihatannya banyak yang tertarik Cring ini apa, bagaimana, dan lebih tertariknya biayanya berapa gitu ya. Mungkin boleh dikasih gambaran sekilas gitu ya, komersialnya modelnya seperti apa dan berapa. Oke, jadi produk yang paling sering digunakan ya baik di
e-commerce kah, atau di peer-to-peer, ataupun di beberapa enterprise, itu di VA tadi ya. Iya. Virtual account mungkin starting kalau kita di Cering itu di 2.500 per hit. Nah nanti sistemnya tiering progresif, jadi semakin banyak volume, semakin bisa ya kita semakin bisa inilah, bisa kasih harga lebih baik gitu. Nah selain VA ada juga mungkin di bank validator, itu startnya di 500 rupiah. Jadi kita bisa ngecek bahwa ini valid nih, karena kan zaman sekarang banyak penipuan nih. Artinya nomor rekening tersebut benar punya Yudis misalkan, kayak gitu ya Pak ya? Karena banyak sekali penipuan, dia bikin VA atasnamakan PTA, PTB, nah itu harus dicek dulu tuh. Karena semakin hari ya mungkin kejahatan shifting juga ke digital. Seperti contoh kayak yang kemarin mungkin ya ada yang dia menggunakan kris gitu ya, bilang sumbangan ke masjid tapi ternyata itu bukan, kayak gitu contohnya ya Pak ya? Betul, salah satu contohnya seperti itu. Baik, kalau gitu Pak mungkin kita bisa dikasih feedback sedikit nggak ya Pak? Kalau misalkan tadi kan kita bahasnya di industri enterprise, terus bisa digunakan di BPR, terus juga koperasi mungkin tadi nggak kesebut, berarti koperasi belum ya untuk saat ini ya Pak? Ya, jadi gini. Karena biasanya ini yang nonton kebetulan ada beberapa rekan dari koperasi Pak. Ya, jadi sebenarnya kami ke depan membuka kesempatan itu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan, cuma memang ya dengan beberapa ada case beberapa koperasi ya intinya ya. Jadi sebenarnya kita juga ke depan roadmap-nya mungkin kita akan buka peluang ke situ. Tapi sementara memang kita lebih fokus ke yang tadi saya sebutkan tadi ya. Karena memang koperasi sendiri kalau dari kawan-kawan di perbankan memang harus kita mungkin pelajaran dari regulator juga, nanti kita komunikasi juga. Memang tata kelolanya harus diperbaiki sih. Karena itu kasus-kasus sebelumnya itu memang muncul karena hal-hal yang artinya mungkin, sebenarnya ada checklist sendiri dari SPE betul, gitu ya, institusi mana aja yang memungkinkan atau diperbolehkan untuk menggunakan layanan Cering gitu ya, apabila secara poin-poin tadi terpenuhi, maka secara otomatis boleh menggunakan layanan Cering ya. Nah untuk Cering sendiri selain VA, bank validator, ada apa lagi di dalamnya Pak? Kita ada beberapa lagi ya, jadi kayak untuk fund transfer, ya kita ada transfer online, ada juga BI Fast. Oh, BI Fast termasuk bagian daripada Cering. Betul. Nah ini yang juga sebenarnya solusi dari pemerintah juga, khususnya dari Bank Indonesia, bahwa semakin lama cost untuk biaya-biaya keuangan ini semakin terjangkau. Makanya dengan menggunakan Cering jadi lebih murah gitu ya. Makanya teman-teman yang nonton live Zoom gitu ya, setelah ini mungkin apabila ada yang tertarik, berminat, atau ingin kita demokan langsung gitu ya, atau memberikan penjelasan lebih detail, bisa kirimkan kontak person kalian di kolom chat, supaya nanti dari PIC Business Docotel ataupun SPE bisa menindaklanjutin. Gitu ya Pak. Nah berikutnya, kita tuh untuk Docotel secara grup sendiri, di dalamnya kan tidak hanya ada SPE aja yang fokus di industri perbankan atau di keuangan digital gitu ya, tapi juga ada sistem informasi rumah sakit dan ada tanda tangan digital gitu ya. Karena secara grup besar kita solusi yang ditawarkan adalah end-to-end solution. Nah, kalau misalkan Cering sendiri, ini memungkinkan nggak sih untuk mensupport keuangan digital khususnya di pembayaran di rumah sakit? Ya, sangat memungkinkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, enterprise termasuk ya. Jadi di health maupun Tilaka ataupun sister company ataupun perusahaan-perusahaan afiliasi kami ya misalkan. Nah itu sangat terbuka. Ya, jadi kalau misalkan udah bisa connect API kita bisa langsung. Ataupun yang kedua mungkin awalnya pakai web portal dulu misalkan. Jadi intinya dimanapun perlu ada pembayaran, ada perlu transfer. Nah itulah kita bisa. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Berhubung kita juga udah mulai nyerempet-nyerempet ngebahas tentang SIM RS ya Pak, mungkin saya ingin memanggil narasumber kedua gitu ya, supaya keuangan digital kita geser sedikit ke rumah sakit. Nah, gimana nih, apa kabar dokter? Kapan saya harus ke dokter? Kapan harus? Terkadang tuh orang suka salah mengartikan atau bahkan salah mendefinisikan proses pada saat dia menginjakkan kaki di rumah sakit. Tapi sejak di rumah nggak perlu bawa-bawa resep lagi ke apotek gitu ya, semua udah langsung ya dok